Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apakah teman-teman tahu bahwa kita bisa memasang sebuah operating system tanpa perlu mengganti operating system utama kita di dalam sebuah komputer? Nah, jawabannya adalah menggunakan VirtualBox. Untuk menginstal sistem operasi itu sendiri di dalam VirtualBox itu sangat mudah. Nah, yang pertama harus dilakukan adalah download terlebih dahulu VirtualBox-nya. Yang bisa dilihat di dalam layar ini ada virtualbox.org /wiki/downloads. Nah, lalu di-download terlebih dahulu VirtualBox-nya. Jika nanti sudah terinstall, maka akan menjadi seperti ini. Nah, lalu untuk menginstal operating system pada VirtualBox itu sendiri, dibutuhkan ISO atau data instalan atau data mentahan dari operating system itu sendiri. Nah, yang pertama di sini saya akan menginstal terlebih dahulu operating system Ubuntu atau Linux. Nah, bagaimana caranya untuk menginstal sistem operasi tersebut? Yang harus dilakukan adalah pertama, klik new di sini. Lalu kita namakan operating virtual machine-nya ini adalah Ubuntu. Lalu maka akan muncul seperti ini. Nah, lalu nanti diminta berapa memori yang akan digunakan untuk virtual machine ini. Jika memang bisa, maka jangan terlalu 1 GB juga karena sangat ngepas. Tambahkan mungkin sekitar 2 GB atau 3 GB. Oke, di sini saya akan memasang 3 GB saja. Nah, lalu di sini ada pilihan hard disknya itu sendiri buat virtual machine-nya bagaimana. Nah, maka kita create a virtual hard disk now. Create. Nah, lalu di sini kita pilih VDI saja. Tidak perlu VHD atau virtual machine disk. Nah, lalu storage on physical hard disk tinggal pilih dynamically allocated. Jadi apa namanya? Si virtual hard disk itu sendiri bakal secara dynamic ke alokasinya ke sistem operasi yang utama begitu, karena sistem operasi di VirtualBox itu sendiri juga memakan hard disk yang ada. Nah, maka penggunaan hard disk tersebut akan berubah seiring bagaimana kita menggunakan sistem operasi pada VirtualBox. Maka lanjut. Nah, lalu di sini ada berapa maksimal size dari virtual machine ini, virtual box di Ubuntu Linux ini, maka kita tambahkan menjadi 20 GB saja. Ini kebanyakan, salah. Nah, 20 GB create. Nah, lalu di sini akan muncul virtual machine yang tadi telah kita buat. Di sini akan muncul sistemnya apa, datanya bagaimana, displaynya apa saja. Nah, sebelum memulai instalasi, kita terlebih dahulu harus mengatur bootable disknya terlebih dahulu, seperti kita menginstal suatu sistem operasi di komputer yang tidak punya sistem operasi sama sekali atau kosong. Nah, maka settings terlebih dahulu. Lalu kita ke storage. Lalu ada controller ID. Kita add optical drive karena yang kita punya sistemnya adalah ISO. Nah, ISO ini juga harus di-download terlebih dahulu di internet. Bisa dicari misalnya Macintosh atau Ubuntu yang lain, tapi di sini saya memakai Ubuntu versi 20.043 yang long term service LTS. Nah, lalu choose. Lalu kita oke. Maka di sini Ubuntu sini sudah diatur menjadi bootable disk pada saat nanti komputer ini atau virtual machine ini di boot. Oke. Nah, di sini akan berubah bahwa ID primary device 0-nya adalah Ubuntu 20.04.3. Lalu kita start. Nah, ini di sini atur terlebih dahulu untuk ke Ubuntunya, startup disk. Karena untuk men-startup sebuah komputer perlu adanya bootable disk terlebih dahulu, dan kita pilih Ubuntu ini, start. Nah, maka di sini seperti ada boot seperti yang komputer biasa, maka di sini juga ada, dan ini kita loading terlebih dahulu untuk masuk ke proses instalasi Ubuntu.
Nah, inilah bagaimana kita instalasi pertama kali sistem operasi Linux Ubuntu versi 20.04. Suaranya khas. Bagaimana kita pada saat menginstal Ubuntu. Nah, lalu di sini ada dua pilihan, try Ubuntu atau install Ubuntu. Tentu saja kita akan memilih install Ubuntu karena kalau misalkan try Ubuntu semacam simulasi lagi soal Ubuntu itu sendiri. Kita install, loading lagi ya. Kita tunggu lagi. Lalu kita pilih bahasa di keyboard layout, juga bahasa yang nanti akan digunakan. Di sini disarankan bahasa English US karena keyboard layout yang sering kita gunakan adalah English. Walaupun kita adalah orang Indonesia, itu mempermudah kita dalam menggunakan atau mengoperasikan sistem operasi ini. Maka klik continue. Nah, di sini kita updates and other software karena di sini adalah uji coba saja untuk menginstal Ubuntu, maka kita minimal installation saja cukup. Karena kita hanya butuh web browser dan basic utilities untuk membuktikan apakah instalasi ini berhasil atau enggak. Lalu di sini ada other options, apakah update saat menginstal Ubuntu. Saya pikir nggak perlu juga. Yang terpenting adalah kita berhasil masuk ke sistem operasi Ubuntu itu sendiri. Kita klik continue. Nah, lalu di sini ada installation type. Karena komputer ini tidak mendeteksi operating system, nah maka nggak apa-apa kalau misalnya kita memilih erase this and install Ubuntu. Anggapannya adalah si Ubuntu ini atau VM VirtualBox ini adalah sebuah PC atau sebuah personal computer. Makanya dibaca sebagai komputer ini tidak memiliki operating system sama sekali. Nah, maka kita erase this saja. Karena memang sudah tidak ada apa-apa, 20 GB itu juga kosong, memang dialokasikan untuk Ubuntu ini. Lalu kita klik install now. Nah, ini continue saja karena memang akan digunakan untuk partisi Ubuntu itu sendiri. Lalu di mana kita? Kita di rumah. Mungkin pilih di Bandung ada nggak? Oh, nggak ada. Kita ke Jakarta aja. Karena mungkin ini juga buat time zone kita nanti. Lalu kita klik continue. Nah, di sini nama saya Ferdinand Ganteng. Just a password, kita pilih saja password yang masing-masing kalian suka. Saya di sini nggak akan kasih tahu karena itu privacy. Nah, lalu login automatically saja supaya tidak pusing tentang password ini. Lalu continue. Nah, lalu kita tunggu saja progres instalasi Ubuntu di virtual machine VirtualBox Oracle ini.
kita tunggu saja ya proses instalasinya. Nanti saya tambahin musik-musik biar keren. Kalau sudah komplit, maka instalasi akan muncul seperti ini. Maka jika disuruh restart, restart saja. Nah, tapi terlebih dahulu kita harus mencopot istilahnya dari si bootable disk itu sendiri, agar si virtual machine-nya, si Ubuntu-nya ini tidak membaca lagi file instalasi. Jadi kita matikan terlebih dahulu, klik X saja, power off the machine, oke. Nah, kita masuk lagi ke settings tadi. Nah, storage lagi, maka kita hapus saja langsung. Remove attachment, oke. Kita start. Nah, maka disinilah sistem operasi Ubuntu pada virtual machine VirtualBox. Oke, sudah terinstall. Maka selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara instalasi Windows pada virtual machine VirtualBox. Untuk menginstal Windows XP pada VirtualBox, maka kita pilih pertama adalah New, lalu kita namakan XP, milih tergantung dengan bit yang ISO kalian yang punya. Misalnya kalau misalkan kita download Windows XP tapi dengan 32 bit, maka pilih yang 32. Tapi kebetulan saya memilih yang 64 bit karena saya mendownload ISO-nya juga yang 64 bit. Lalu kita next. Untuk memori sendiri saya sarankan jangan ngepas dengan rekomendasi, kita naikkan saja dia di sekitar 2 GB 2048. Lalu kita virtual hard disk lagi seperti tadi yang Ubuntu Linux, lalu create, lalu VDI lagi, lalu dynamically allocated, lalu ini tambahkan jadi 20 GB saja sesuai dengan yang tadi, kita ikuti saja. Lalu storage-nya kita naikkan saja jadi 20 GB seperti tadi yang Linux. Setelah 20 GB di settings untuk size virtual hard disk-nya, lalu kita create, maka muncul seperti ini lagi. Nah, seperti yang tadi dilakukan di Ubuntu Linux, kita harus setting terlebih dahulu dari bootable disk-nya dulu. Maka kita storage, lalu kita ubah di sini. Di sini kita cari add, karena kita mencari Windows XP, cari filenya sendiri. Kebetulan saya yang SP2, lalu choose. Maka di sini sudah terlihat bahwa di sini sudah masuk, oke. Maka di sini akan ada optical drive XP Pro SP2 VLX 64, dimana itu menandakan bahwa 64 bit. Lalu kita start. Nah, di sini sudah Windows setup, khas dari Windows XP bagaimana pada saat menginstal Windows-nya.
Lalu kita pilih di sini unpartitioned space, kita enter karena memang tidak ada partisi di virtual machine-nya yang kita baru buat juga. Lalu di sini kita pilih format the partition using the NTFS file system. Lalu kita menunggu program untuk memformat hard disk terlebih dahulu, sehingga si hard disknya bisa digunakan untuk pemasangan Windows XP pada virtual machine kali ini. Maka kita tunggu terlebih dahulu, maka muncul setup is copying files. Nah, di sini sudah terlihat burst any key to boot from CD. Nah, sudah terlihat bahwa ada Microsoft Windows XP Edition yang udah lama gak dilihat juga ya. Kita loading lagi menunggu untuk pertanyaan-pertanyaan seperti di Ubuntu Linux tadi. Nah, di sini ada regional and language options. Karena kita pakai yang standar aja, yaitu di English United Kingdom, dan lokasi kita di United Kingdom, kita pilih saja sesuai standar karena kita ingin mengetes apakah VirtualBox ini bisa dipasang dengan Windows XP. Lalu kita next, lalu kita namakan komputer kita, misalnya Ferdinand, organizationnya company. Lalu kita klik next, computer name-nya begini saja. Kalau misalkan kita tidak mau pakai password supaya tidak ribet pada saat lupa passwordnya, kita kosongkan saja. Lalu kita next, time semua betul. Nah, ini time zone-nya harusnya +7 Bangkuan Jakarta. Nah, kita klik next. Nah, kita tunggu dulu. Tinggal tunggu progresnya saja.
ini merupakan pemasangan net framework, perangkat peripheral atau tambahan, software tambahan buat Windows itu sendiri. Proses instalasinya sudah selesai, maka kita tidak perlu putar CD lagi. Kita tunggu proses booting ya. Lalu terbukalah sistem operasi Windows XP yang sangat populer di zaman-zamannya. Sekarang lebih banyak Windows sistem yang seperti Windows 10, Windows 11 malah, dan ini adalah Windows XP.
Ya, baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.